Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan. Jumpa lagi melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar ada orang-orang yang kemudian menjadi korban dari investasi bodong, arisan bodong, ataupun motor dan mobil bodong. Artinya sesuatu yang sebenarnya yang nggak jelas, sesuatu yang fiktif dan lain sebagainya. Namun mengapa sampai seseorang bisa begitu tertarik dan kemudian menjadi korban melalui hal ini? Tentu saja jawabannya sederhana, karena orang lebih mudah tergiur ataupun diiming-imingi dengan hasil yang cepat, keuntungan yang besar, keuntungan yang banyak, hasil yang banyak, tapi dalam waktu yang sangat cepat, bahkan keuntungan yang berlipat kali ganda. Maka orang kemudian dengan rela, bahkan dengan sukacita akan memberikan uangnya untuk menginvestasikannya dan lain sebagainya. Ada orang yang mudah tertipu. Karena apa? Karena tergiur untuk mendapatkan mobil ataupun motor dengan harga murah, meriah. Padahal itu adalah motor yang bodong, tidak ada suratnya, tidak ada kelengkapannya dan lain sebagainya. Mungkin hasil curian dan lain sebagainya. Nah, saudara dikasih Tuhan, bahkan juga beberapa orang kemudian tertarik ikut untuk dengan berbagai macam hal yang lainnya, dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang cepat, yang banyak, bahkan berlipat kali ganda dengan proses yang sangat mudah. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam Amsal pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Dalam terjemahan dalam Message Bible, firman Tuhan mengatakan, mudah datang, mudah pergi, tetapi ketekunan yang mantap membuahkan hasil. Jadi yang perlu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama, jangan mudah untuk tergiur dengan iming-iming untuk memperoleh hasil, keuntungan, ataupun uang yang dalam jumlah yang sangat besar, bahkan berlipat kali ganda dengan cara yang sangat cepat, dengan cara instan, yang bahkan cara yang sangat mudah. Mengapa? Karena biasanya ujungnya adalah pada hal yang menipu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, yang mudah datang itu mudah pergi. Itu sebabnya jangan mudah untuk kita tergiur dengan berbagai macam tawaran yang ada. Seringkali karena orang ingin cepat kaya, cepat dapat uang, cepat naik jabatan, dan lain sebagainya, orang kemudian bisa mengambil jalan-jalan cara-cara yang tidak benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Namun mari biarlah kita belajar untuk melakukan segala sesuatunya dengan benar. Yang kedua, jangan kita kemudian suka ambil jalan pintas untuk memperoleh sesuatu. Untuk memperoleh uang, untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh penghasilan, untuk memperoleh keuntungan, untuk memperoleh jabatan ataupun kedudukan dengan cara mengambil jalan pintas. Karena hanya akan membuat kita melakukan hal-hal ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ingin cepat dapat untung, maka orang bisa saja kemudian menipu konsumennya, menipu orang lain dan lain sebagainya. Karena ingin cepat kaya, maka orang bisa saja kemudian mencuri, menipu, ataupun korupsi dari tempat dia bekerja, dari perusahaannya, ataupun di tempat instansi dia bekerja, dan lain sebagainya. Karena ingin cepat mendapatkan kedudukan, mendapatkan promosi, kenaikan pangkat, dan lain sebagainya. Berapa banyak orang kemudian juga dengan menyuap, kemudian dengan menjilat, dengan cari muka, dan hal itu orang kerjakan. Cara pintas, jalan pintas, supaya cepat. Kenapa? Karena seringkali orang tidak mau mengalami proses. Karena sebenarnya untuk mencapai kepada tahap itu semuanya, itu akan terjadi. Lebih baik sedikit demi sedikit tapi lama-lama menjadi bukit, daripada kita langsung gunung dan gunung itu merubuh atau meruntuhi kita sendiri. Sebab itu kita mesti hati-hati dengan kehidupan kita. Jangan kita kemudian suka mengambil jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, mendapatkan keberhasilan, mendapatkan jabatan ataupun kedudukan, tapi kita mau belajar melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar. Yang ketiga, milikilah ketekunan. Dalam terjemahan Message Bible dikatakan, tetapi ketekunan yang mantap membuahkan hasil. Sebab itu penting dalam kehidupan kita punya yang namanya ketekunan. Keberanian itu akan membuka jalan, tapi hanya ketekunanlah yang akan menyelesaikannya sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya. Keberanian orang membuka usaha itu akan membuka jalan pada jalan berkatnya.
Namun kemudian untuk kita bisa menempuh sampai pada keberhasilan, kemudian menjadikan kita bisa menikmati hasilnya, itu dibutuhkan ketekunan di dalamnya. Berapa banyak orang yang kemudian begitu semangat dalam membuka usaha, tetapi di tengah jalan kemudian mereka berhenti. Kenapa hal ini terjadi? Karena tidak tekun. Namun belajarlah penting memiliki ketekunan. Karena semua untuk bisa terjadi, semua untuk bisa berhasil, semua untuk bisa mendapatkan hasil yang baik, semua untuk bisa mendapatkan berkat anugerah daripada Tuhan, itu membutuhkan proses, bukan protes. Proses yang mendewasakan, melalui proses akan memberikan kepada kita pelajaran dalam hidup. Proses akan membuat kita mendatangkan justru damai sejahtera. Buat apa kita mendapatkan hasil yang cepat, yang banyak dalam waktu yang sangat singkat, tapi tidak membuat kita mengalami damai sejahtera? Itu sia-sia belaka. Tapi lebih baik mungkin sedikit, tapi mendatangkan sejahtera bagi hidup kita, bagi keluarga kita, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu, setelah dikasih Tuhan, milikilah ketekunan. Mari belajar tekun. Mungkin saat ini kita sedang memulai usaha kita. Mungkin kita belajar menjalani usaha ini, kita melihat kehidupan orang lain dengan cara yang curang, cepat kaya, cepat mendapatkan hasil. Namun jangan kemudian kita tergoda atau kita menjadi iri hati dengan orang yang melakukan kejahatan. Tapi mari kita belajarlah, biarlah mata kita tertuju pada Tuhan dan rencananya, pada jalan kebenarannya, sehingga kita akan dibawanya sedikit demi sedikit, tapi kita akan menikmati hasil yang luar biasa. Bukan hanya sekedar kaya secara materi, tapi juga kaya dalam kelimpahan hati kita, kaya dengan kemurahan hati, dan itu menjadi hal yang penting. Tuhan memberkati kita semuanya.